Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dimana kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan berdasarkan pemahaman saya, dimana saya mengambil sebuah teori dari seorang penerbit yang bernama Profesor Miriam Budiarjo, dimana teori ini yang berjudul Bentuk Negara dan Pemerintahan. Baik teman-teman, kita masuk yang namanya latar belakang. Latar belakang sebuah negara berawal dari Yunani kuno, di mana dikenal pada tahun 450 sebelum Masehi. Bukti karya ahli sejarah seperti Herodotus atau filsuf-filsuf Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Contoh yang dapat diambil dari Indonesia yaitu mengenai sejarah dan kenegaraan, seperti negara Kartagama yang ada pada masa Majapahit pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Ini membahas mengenai kesejarahan dan juga kenegaraan. Baik teman-teman, kita masuk yang namanya dengan negara. Kita sering mendengar yang namanya negara. Jadi di sini negara yang dimaksud yaitu suatu organisasi di dalam suatu wilayah di mana memiliki integrasi politik kekuasaan yang tertinggi dan sah dan ditaati oleh rakyat, dan juga negara juga sebagai penghubung antar masyarakat setempat dan juga mampu menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi negara ini mampu mengkontrol rakyat yang ada di dalam sebuah negara ini. Nah, dan juga negara juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan negara yang satu dengan negara yang lain. Baik teman-teman, kita masuk yang namanya tugas negara. Tugas negara terbagi dua. Yang pertama, mengendalikan dan mengatur. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan asosial, yakni yang bertentangan dengan satu dengan yang lain, satu sama lain, yakni untuk mengendalikan yang namanya antagonis yang dapat membahayakan negara dan juga dapat membahayakan ketentraman rakyat. Kita masuk yang kedua, yaitu tugas yang kedua, yaitu mengorganisir dan mengintegrasikan. Di sini merupakan mengorganisir dan mengintegrasikan sebuah kegiatan manusia dan golongan-golongan yang bertujuan mengarah tercapainya suatu kegiatan yang ada di dalam masyarakat itu
Ya sepertinya kayak gini, membentuk suatu lembaga. Tujuannya apa? Supaya menciptakan sebuah yang namanya sebuah lapangan pekerjaan, kayak gitulah kira-kira. Dan juga dan juga organisasi ini akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Baik teman-teman, kita masuk yang namanya definisi, dimana definisi ini berdasarkan menurut para ahli ya, suatu negara. Misalnya menurut Max Weber, negara adalah suatu kebijakan monopoli, di mana kebijakan ini dilakukan melalui kekerasan fisik secara sah di dalam suatu wilayah. Ya, misalnya seperti pengedar sabu-sabu ya. Ya, pengedar sabu-sabu. Dia akan mengalami yang namanya sanksi. Dan juga ada yang namanya, contohnya yaitu kegiatan massa yang dilakukan oleh masyarakat, di mana kegiatan massa ini diberlakukan masyarakat karena merasa resah, dilakukan istilahnya ada kehilangan di dalam masyarakat yang sering terulang, dan masyarakat itu pun melakukan yang namanya hukuman massa. Ya, sifat negara ini terbagi 3 ya, yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, sifat mencakup semua. Ya, di sini yang dimaksud yang satu ya, pertama sifat memaksa, dimana sifat memaksa ini tujuannya agar peraturan perundang-undangan ditaati oleh rakyat, dan juga menertibkan masyarakat. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya mencegah yang namanya sebuah anarkir. Kita masuk yang namanya sifat monopoli. Sifat monopoli tujuannya yaitu suatu penetapan yang tujuannya secara bersama, yang telah disepakati lah, istilahnya yang disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kita masuk yang namanya sifat keseluruhan ya, sifat secara keseluruhan, mencakup, istilahnya mencakup lah secara keseluruhan. Di mana hal ini harus ditaati tanpa ada kecuali. Contoh yang diberlakukan dalam sifat ini yaitu mengenai perpajakan yang tak boleh dilanggar, istilahnya seperti itu. Misalnya seperti itu contohnya ya, misalnya perpajakan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat. Baik teman-teman, kita masuk yang namanya unsur negara, di mana unsur negara ini terbagi 4. Yang pertama wilayah, yang kedua penduduk, yang ketiga pemerintah, yang keempat kedaulatan. Wilayah yang dimaksud di sini yaitu tempat di mana masyarakat menduduki permukaan bumi ini dengan ketentuan seperti batas yang telah diatur oleh masyarakat itu sendiri, baik itu negara maupun itu dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kita masuk yang namanya penduduk.
Penduduk ini kita bisa lihat melalui berdasarkan perkembangan jumlah penduduknya dan juga berdasarkan perkembangan pembangunan yang secara besar-besaran. Dan yang ketiga yaitu pemerintahan. Yang dimaksud dengan pemerintahan itu adalah suatu organisasi atau suatu yang dapat mengatur, merumuskan suatu gejala-gejala ataupun suatu kegiatan yang ada di dalam masyarakat berdasarkan pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan secara terikat, di mana pemerintah ini mengikat masyarakatnya dalam sebuah yang namanya konstitusi. Kita masuk yang namanya kedaulatan, di mana kedaulatan ini merupakan suatu istilahnya suatu kekuasaan yang tertinggi dalam pembuatan undang-undang yang akan dilaksanakan. Baik teman-teman, kita masuk yang namanya tujuan negara, di mana tujuan negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman, di mana tujuan negara ini yaitu untuk membentuk yang namanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Baik teman-teman, kita masuk yang namanya fungsi negara, di mana fungsi negara ini sangat berperan, dan fungsi negara ini ada 4. Yang pertama, melaksanakan ketertiban, di mana fungsi ini sangat membutuhkan yang namanya peraturan, di mana peraturan ini diberlakukan di seluruh masyarakat. Kita masuk yang namanya mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat, di mana fungsi ini sangat berperan bagi manusia, baik itu kelas rendah, kelas menengah maupun kelas atas. Masuk yang namanya pertahanan, di mana sini yang dimaksud dengan pertahanan yaitu suatu benteng yang akan membendung negara dari serangan luar. Masuk yang namanya poin terakhir yaitu menegakkan keadilan, di mana penegakan keadilan ini harus benar-benar adil, dan juga keadilan ini sangat berpengaruh bagi seluruh masyarakat setempat. Baik teman-teman, kita masuk yang namanya bentuk negara, di mana bentuk negara ini terdiri beberapa bentuk. Yang pertama negara kesatuan, yang kedua negara serikat,
yang ketiga Perserikatan Negara, yang keempat Uni, yang kelima Dominion, yang keenam Mandat, yang ketujuh Negara Penjajahan, yang kedelapan Tors, yang kesembilan Protektorat, dimana saya akan menjelaskan beberapa bentuk negara. Yang pertama itu negara kesatuan, di mana negara kesatuan itu memiliki yang namanya satu kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat, memiliki yang namanya konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masyarakat dan rakyatnya juga beserta wilayahnya, memiliki yang namanya lembaga perwakilan, memiliki satu kabinet, di mana kabinet ini akan membantu pemerintah. Baik, kita masuk bentuk yang kedua, yaitu bentuk serikat, di mana bentuk serikat merupakan bentuk negara bagian saja dan memiliki satu pemerintahan serikat yang bertugas mengendalikan kedaulatan negara. Sedangkan negara bagian tidak memiliki yang namanya memegang kedaulatan negara. Sebab kenapa? Yang memiliki atau memegang kedaulatan negara itu adalah negara serikat itu sendiri. Kita masuk yang namanya bentuk negara perserikatan, di mana negara perserikatan ini istilahnya tidak negara itu sendiri, tetapi negara yang bergabung atau negara-negara yang sudah merdeka dan memiliki satu tujuan bersama, yang baik itu mengenai politik maupun pertahanan. Kita masuk yang namanya Uni, di mana Uni ini berperan dalam penggabungan satu pemerintahan, baik itu uni real maupun personal. Kita masuk yang namanya bentuk penjajahan, di mana bentuk penjajahan itu adalah negara yang masih dijajah oleh negara asing dan belum merdeka. Baik teman-teman, kita masuk di teori bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia terbagi 3. Tetapi sebelum kita masuk berdasarkan pembagiannya, kita masuk yang namanya latar belakang. Pemerintahan Indonesia ini sebuah pemerintahan telah diperkenalkan pada abad pertengahan, di mana pemerintahan ini diperkenalkan oleh Yunani kuno berdasarkan tokoh-tokoh ahli sejarah seperti Plato dan Aristoteles dan lain sebagainya. Jadi sistem pemerintahan ada 3, yaitu sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem semi presidensial. Tetapi Indonesia menggunakan sistem presidensial, di mana sistem presidensial ini memiliki yang namanya atau dikepalai seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, dan kekuasaan eksekutif diangkat berdasarkan demokrasi, di mana demokrasi ini diberlakukan oleh rakyat dan pemimpinnya juga dari rakyat. Kita masuk ke tahap yang namanya bahwa presiden memiliki wewenang tertinggi
di mana wewenang ini telah dipegang seorang presiden dalam pengangkatan dan pemecatan seorang menteri dalam berkuasa di dalam baik itu departemen maupun non departemen. Adapun kelebihan dari sistem presidensial ini yaitu badan eksekutif lebih stabil. Masa jabatan presiden jelas, bahwa sistem presidensial Indonesia menggunakan jabatan sampai 5 tahun. Adapun kekurangan dari sistem presidensial ini yakni pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Kemudian sistem pertanggungjawaban yang kurang jelas. Dan terakhir, kekuasaan eksekutif dilepas di luar pengawasan legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian sebuah bentuk negara dan pemerintahan, mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran atau masih dalam kategori yang namanya belajar. Terima kasih.